Pelajaran kita sudah selesai. Apa ada yang mau ditanyakan? Bu, cerita tentang dibalik kartun SpongeBob dong. SpongeBob merupakan makhluk hasil mutasi genetik dari uji coba nuklir yang dilakukan di Pulau Bikini Atoll. Kalau di kartun namanya Bikini Bottom. Dan benda-benda di dasar laut itu menggambarkan kondisi laut yang tercemar oleh sampah radioaktif. Kok kurang serem ya? Tapi kalian tahu nggak? Ada episode terputus dari kartun SpongeBob yang berjudul Red Mist atau Kabut Merah. Serius? Episode ini hanya bisa ditemukan di Deep Web. Karena telah menelan banyak korban jiwa, makanya tidak ditayangkan di TV. Kok bisa? Ada sumber yang mengatakan bahwa episode ini dibuat oleh asal Skotlandia yang kehilangan anaknya karena penyakit mata retinoblastoma. Terus? Rumornya, pria itu memiliki catatan kriminal atas tindakan berantai dengan mencongkel bola mata korbannya. Sadis banget. Dalam episode itu diceritakan, Squidward sedang berlatih klarinet, namun diganggu oleh SpongeBob dan Patrick sampai ia kesal. Kemudian, ikan bermata merah dan berpakaian ala Skotlandia muncul. Ia mengatakan bahwa kabut merah akan datang. Dari situ, adegan berubah menjadi teror. Hingga Squidward tidak kuat dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan Apa? Dan yang lebih mengerikannya lagi, setelah pria tersebut berhasil menyelesaikan episode ini dan menyebarkannya, ia mencongkel kedua bola matanya, lalu berdiri. Konon katanya, dalam episode ini terdapat kutukan yang dapat memengaruhi mental penontonnya untuk melakukan hal yang sama. Sumpah. Serem banget. Jadi ini adalah surat terbuka buat kalian yang sering bilang, Kak, please nambah karakter baru dong. Sebenarnya, kalian tahu gak sih ada berapa banyak karakter aku? Hitung coba. I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a rumor or a song on your computer. There's more to me than people know. Some days I'm broke, some days I'm rich, some days I'm nice, some days I can be a bitch. Some days I'm strong, some days I quit. I don't let it show, but I've been through some shit. I can swear, I can joke. I stay what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world. Fuck your feelings and your perfect. Cause I'm not just a pretty girl. You're Hayo, ada berapa banyak karakter aku? Terus kalau misalnya mau nambah, kalian lebih suka aku nambah karakter cowok atau karakter cewek? Mimi, kamu lapar banget ya? Pelan-pelan, Mimi, nanti kalau kamu keselak bisa pindah alam loh. Guys, sekarang kalau jam istirahat makan nggak? Snow, gimana cara makan Mimi? Serabakan banget kan? Beda sama cewek-cewek yang lain. Tuh lihat Tifa sama Juliet. Makannya pakai sendok garpu. Nggak kayak Mimi langsung geragas pakai tangan. Sudah mana buru-buru, tangan lu mau gue pindahin ke dengkul. Gue tolak juga lu. Sabar, Tifa, sabar. Ya kan bener kan kalau depan cowok-cowok sok-sok kalem jaga image gitu kan? Biar cari perhatian terus dipuji. Ih, makannya cute banget. Imut dan rapi. Mimi sih nggak bisa ya. Mimi tuh makannya bobrok apa adanya kayak gini. Mimi sorry, tapi kalau makan jangan ngecap gitu, nggak bagus. Iya, geli woy. Siapa kalian ngatur-ngatur Mimi? Apa cuma Mimi ya cewek makannya bobrok kayak gini? Asal kamu tahu ya Snow, si Tifa sama Juliet kalau nggak ada kamu, mereka juga kayak gini makannya, kayak aku berantakan gitu. Cuma karena ada kamu, mereka kayak pura-pura anggun aja. Aslinya mah nggak gitu loh Snow. Hai Mimi, jangan sampai gue cekokin di resmi dulu ya. Sabar Tifa, sabar. Mimi coba ya makan kayak cewek-cewek Snow. Mimi nggak bisa, nggak bisa. Lihat lo bikin nafsu makan gue hilang, tau gak? Apa lihat-lihat? Siapa juga yang ngeliatin lo? Pokoknya nanti Mimi nggak masuk kelompok sama cewek-cewek ya pas di lab. Mimi maunya sekelompok sama cowok-cowok aja dan harus Mimi cewek satu-satunya di kelompok itu. Titik. Kok ngatur? Hari ini Mimi lagi bad mood, bete. Jadi Mimi nggak mau ngomong sama cewek-cewek, nggak nyambung. Mimi tuh nyambungnya cuma sama cowok-cowok aja. Lo mau gue sambungin ke malaikat bocah-bocah aja nggak? Sabar Tifa, sabar. Snow, kayaknya Mimi nggak enak badan deh. Pegang deh, panas. Mimi lemes. Kedengaran sampai Jupiter tuh kayaknya. Mimi juga mau bersin. Hacing. Maaf ya Snow, bersin Mimi sama cute gitu. Asli nggak dibuat-buat. Natural banget kan? Sudah mana baru-baru, lo bisa diem nggak? Sekali lagi lo buang nafas, gue putusin nafas lo sekalian. Sabar Tifa, sabar. Snow, kok kamu diem aja sih? Tanya dong Mimi kenapa? Rayu Mimi kek? Atau minimal bujuk lah. Bro merasa dia ratu.
Oh ya Juliet, laporan proposal kemarin mana? Nih. Thanks. Ih, Snow, kok cuma Juliet aja sih ada ajak ngomong? Mimi di sini loh, Mimi di sini. Ajak Mimi ngomong kek, kita kan bestie. Apa cuma Mimi ya? Cewek yang bestinya cowok. Gua gak pernah inget kita temenan. Nih, Mak. Sini Tifa ajarin biar Mama bisa sendiri. Kok gelap kali, Tifa? Terangin sedikit lah, Mama tak nampak. Pencet yang ini, terus tinggal naikin aja brightness-nya, Mak. Nah, ini baru paten. Buset, Mak. Terang banget. Itu HP apa cahaya ilahi? Udah ya, Tifa mau tidur dulu. Tunggulah sebentar. Ini kenapa hurufnya kecil-kecil? Sakit kali loh mata Mama tengok tulisan macam semut begini. Sini. Udah Tifa pilihin yang paling gede ukuran tulisannya. Nah, ini baru sekali lah, Mama. Papa, sila ya. Tifa, gawat, Tifa. HP Mama tak mau menyala. Kenapa ini sudah rusak, kah dia? Astaga, Ma. Sampai lebaran kuda juga kagak bakal bisa nyala ini. Orang baterainya habis. Cas dulu lah. Ya, cakap lah awal-awal. Is. Hei, Tifa. Mama sudah bikin Facebook ini. Kau namanya apa? Mateng. San Tifa Bel. Wah, banyak kali pengikutmu. Tambahlah Mama jadi teman kau. Nama Mama apa? Jubaida Cantik Imoets. Hah? Alay bet dah. Cantiknya pakai X, Imoetsnya pakai Z 2 biji di belakang. Hari ini adalah pemakaman sahabat kita tercinta, Tifa. Tifa, kau ingat password email Mama tidak? Kan kau yang buat. Mana sini HP-nya? Lu lihat, lo kenapa? Kok muka lu pucat banget? Kamu gak apa-apa Juliet, aku antar ke UKS ya. Gak usah, Snow. Juliet, kamu sengaja ya pura-pura lemah demi cari perhatian. Soalnya kalau sakit beneran tuh gak kayak gitu, tapi kayak gini nih. Kepalaku sakit banget. Mimi, lo mau langsung gua katanin, ha? Sabar, Tifa, sabar. Aduh. Juliet, lo kenapa sih? Khawatir gue. Sini. Napa? Oh alah. Oke, lo tenang aja. Nanti gue yang beliin roti Jepang di kantin. Oh, kamu lapar Juliet. Si oncom. Baca tuh WA lo. Oh, kamu lagi PMS ya Juliet? Sumpah dibuat-buat banget manjanya. Apa cuma Mimi ya? Cewek yang gak pernah manja dan kuat pas PMS. Mulut lo udah pernah disembel softtek belum sih? Sabar, Tifa, sabar. Aku yang PMS kok kamu yang marah-marah sih? Tuh lihat deh, Snow sampai jijik sama tingkah kamu, terus dia pergi deh. Kesian deh kamu. Lagian, Mimi juga bingung sih sama cewek-cewek. Kenapa sih kalian pas PMS tuh kayak berasa emosian? Terus sakit. Mimi sih beda dari kalian ya. Mimi gak gitu. Juliet, aku gak tahu sih ini bener apa enggak. Soalnya cuma ada yang ini. Terus ini katanya bagus buat sakit perut. Sama tadi aku baca di Google katanya cewek PMS juga butuh yang manis-manis. Jadi... Makasih, Snow. Sisa satu yang kayak Snow buat hamba, ya Allah. Selalu Juliet, Mimi cepet. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Zoe. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami waktu aku mau pindah kontrakan. Di sana udah lengkap perabotannya, jadi aku tinggal bawa diri aja. Tapi dari malam pertama aja aku di sana, udah ada kejadian aneh. Dari hari pertama tuh udah diganggu. Ada yang ngetok-ketok pintu. Tapi pas dibuka, nggak ada siapa-siapa. Waduh. Karena masih baru, aku nggak mau mikir macem-macem dan lanjut tidur. Oke. Besoknya teman aku datang buat main sampai malam. Tapi aku usir soalnya aku udah ngantuk banget. Aku bilang, sana pulang. Guling aku udah nungguin aku nih. Iya. Baru aja aku merem sambil meluk guling. Tiba-tiba aku cium bau minyak wangi. Terus ada yang bisikin nama aku. Suaranya jelas banget. Kayak persis di sebelah kuping aku. Duh, merinding ih. Pas aku buka mata, ternyata guling hadapanku itu pocong. Hah? Mukanya hitam. Kedua matanya bolong. Aku tidak sejadi-jadinya sampai dorong pocong itu sejauh mungkin. Terus? Di lantai pocong itu terbaring. Sama-sama dia bilang, Katanya kamu nungguin aku. Matang. aku lari sampai teman-teman aku panik. Aku mohon-mohon buat nginep di tempat dia. Karena malam itu aku benar-benar takut. Aku gak mau sendirian. Ya iyalah. Besoknya aku sama teman aku balik ke kontrakan. Posisi gulingnya juga masih sama, tergeletak di bawah. Tapi teman aku bilang, loh, kok kasurmu agak naik gitu ya? Maksudnya? Kita berdua geser kasurnya ke samping. Dan bener aja, lantai tanahnya tuh gak rata. Depan aku bongkar, dia angkat salah satu keramiknya. Terus dia nemuin ada kain kafan putih terkubur di dalamnya. Aku akan menemanimu saat kamu tertidur.
Ini ada surat undangan, kasih ke orang tua kalian buat ambil rapot hari Selasa nanti. Bah, gimana lah nih? Berarti nilai langsung ketahuan orang tua lah tuh. Weh, kita nggak usah di depan kelas lah. Jauh-jauh aja kita dari kelas, biar nggak langsung kena marah kalau nilai jelek. Nah, betul juga kau. Kau kenapa? HP-ku disita bapakku. Turut berduka cita. Ini apa? Rapot, mah. Kertas. Gitu aja nggak tahu. Lihat ini. Kenapa nilaimu nggak ada warna merah? Hah? Haho. Tuh bagus dong, mah. Berarti nilaiku tuntas semua itu tandanya. Bagus apanya? Gak ada warna merah di sini. Mama suka yang berwarna. Gimana sih? Aduh pusing. Yaudah sini, mah. Nah, sudah mah. Antar semester depan aja baru aku request sama di kelas apa tuh kasih warna-warni. Magico Hibinius kalian. Nah, gini dong baru bagus. Kadang aku takut. Yeay, hari ini aku ulang tahun. Nonton sampai habis soalnya aku mau kalian nemenin aku buat unboxing kado-kado aku. Ciluk bah, kaget nggak? Wah, ada yang bisa tebak nggak nih? Pertama, ini ada kado buat autor kita tercinta, Tifa. Wah, ternyata dapat blazer guys. Mewah banget. Terus karena udah kerja keras, dapat surprise lagi deh. Autor kita sampai bengong guys. Thank you. Toko emas berjalan, cek. Asik, kado buat aku. Kira-kira apa ya? Wah, cocok. Hampir aja nyungsep guys. Ada gambar beruangnya guys, lucu banget. Wah, senang banget aku tuh. Kado aku masih ada satu lagi guys. Aduh, cakep banget sampai dipitain gini. Apa ya? Masih ada kotaknya guys. Wah, parfum. Celo juga kebagian loh. Lihat, ada kwek-kwek. Apa lagi nih? Wah, miau. Toko kulkas juga kecipratan jatah guys. Dia dapat jaket yang super keren. Tuh, kalian nilai sendirilah ya desainnya. Dari skor 1 sampai 10 kira-kira berapa guys? Mantap. Terakhir ada mainan kesukaan Elliot. Birthday, yes. Happy never. Come on, don't feel like a day. It's all about you. Every day is all about me. This one just comes with cake and a bad song. Hayo, 5 tambah 7 hasilnya berapa? Coba, Cielo? Maaf Bu, tapi Celo lagi nggak bisa mikir. Loh, kamu kenapa, Cielo? Mama Celo lagi di rumah sakit. Terus Papa Celo juga di kantor polisi, Bu. Ya ampun, aku nggak tahu. Kasihan banget, ternyata hidupnya Cielo penuh dengan beban. Ya udah, kalau kayak gitu, Cielo boleh pulang aja ya. Tapi Bu, Gak apa-apa sayang, daripada kamu nggak fokus juga belajarnya. Oh iya, uang terakhirku. Ini ada sedikit buat kamu. nggak usah lepot-lepot Bu. Gak apa-apa, ambil aja buat kamu jajan ya nak. Cielo, dengerin ibu. Badai pasti berlalu. Pelangi yang indah akan segera datang setelah hujan reda. Semangat ya Cielo. Makasih ya Bu, Celo pulang dulu. Dadah. Dadah. Loh ibu, Celo kok dikasih pulang sih? Cia, kamu gak dengar kah? Tadi Cielo bilang kalau mamanya masuk rumah sakit dan papanya lagi ada di kantor polisi. Terus kenapa Bu? Kita sebagai makhluk sosial harus mempunyai rasa simpati. Coba deh, kamu di posisi Cielo. Gimana? Pasti sedih kan? Cia malah senang Bu, mau banget Cia. Loh, kok gitu? Soalnya jadi Celo itu enak. Maksudnya? Mamanya Celo dokter bedah di rumah sakit besar. Terus papanya juga pengacara yang tarik bayarannya setinggi langit. Cielo anak orang kaya. Rugi dong.